Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Shalom anak-anakku sekalian. Shalom Pak. Baik, selamat siang. Salam sejahtera bagi anakku sekalian. Senang boleh bertemu dengan anakku sekalian di dalam pelajaran agama Kristen dan jadi pengerti. Kita bisa bertatap muka dalam virtual via Zoom. Bapak berharap anakku sekalian dalam baik dan sehat. Tidak ada yang sakit, ya, tetap memiliki semangat dalam proses belajar sekalipun kita tidak bertemu secara tatap muka, ya, offline, tetapi kita bisa bertemu di dalam daring virtual Zoom. Dan Bapak berharap dalam proses pembelajaran pada siang hari ini anakku bisa mengikuti dengan baik. Tetap semangat anakku sekalian. Oke, jadi materi kita pada adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Sebelum kita memulai, mohon Ananda Armel untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Armel. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Oke, amin. Anakku sekalian, sebelum kita melihat pelajaran kita, Bapak absen dulu. Aldes ada? Dijawab ya. Ada Aldes? Armel? Hadir Pak. Efraim? Efraim tadi mana? Hadir Pak. Hadir. Emmanuel? Grifano? Petris? Nicholas? Ada Nikolaus? Cristiano? Nicholas Wangge? Dan Efraim Salago? Ricky? Hadir Pak. Yotam? Hadir Pak. Oke, ada beberapa yang absen. Baik anakku sekalian, materi kita pada siang hari ini adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Sebelum kita masuk ke materinya, siapkan buku catatanmu, Alkitabmu di mejamu ataupun di tempat kamu mengikuti pelajaran ini. Anakku sekalian, hidup yang dipimpin Roh Kudus kita lihat dari kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kalau kompetensi dasar, mengakui peran Roh Kudus dalam memperbaharui kehidupan orang beriman. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mengemukakan pemahaman Roh Kudus tentang pengakuan iman gereja. Kalau tujuan pembelajaran menjelaskan pribadi Tritunggal atau Roh Kudus, lalu materi pembelajaran pribadi Roh Kudus, peran Roh Kudus, pemahaman tentang hidup yang dipimpin Roh Kudus, dan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Untuk metode pembelajaran, kalau pendekatan scientific learning, untuk model discovery learning, metode pembelajaran kita ada tanya jawab, ada diskusi, dan ada penugasan-penugasan lain, dan ada kuisis yang akan nanti anakku sekalian isi di link yang akan Bapak bagikan. Baik anakku sekalian, coba dibuka di chatnya, ada kuisis, ya, pertanyaan-pertanyaan
yang anak-anakku sekalian isi. Ini linknya sudah Bapak bagikan. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk bisa mengisi kuisis dari link yang akan Bapak bagikan. Oke, coba dibuka linknya. Oke, sudah. Kita lihat ke materi kita, anakku sekalian. Coba dibuka kameranya, anakku. Buka kameranya. Oke ya. Pribadi Roh Kudus. Kalau Bapak tanya ke Ricky, pernah mendengar Roh Kudus, Ricky? Ricky, dengar Bapak? Coba dijawab dulu. Pernah mendengar pribadi Roh Kudus? Pernah, Pak. Pernah. Apa yang Pernah. kamu pahami tentang Roh Kudus, Ricky? Roh Kudus itu bagi saya itu adalah Tritunggal Allah yang Maha Kudus. Oke, baik. Kalau Immanuel, pernah kamu mendengar tentang Roh Kudus? Immanuel? Iya. Apa yang kamu pahami tentang Roh Kudus, Immanuel? Efraim, apa yang kamu pernah dengar tentang Roh Kudus? Roh Kudus adalah kuasa yang dari Tuhan yang mengasihi kita semua. Oke, baik. Makasih ya jawabannya. Kuasa yang dari Tuhan. Benar yang disampaikan tadi, kuasa Tuhan. Kalau kita lihat pelajaran kita tentang pribadi Roh Kudus, kita sering mendengar tentang Tritunggal atau Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi pribadi Allah, ya, salah satunya adalah Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Itu adalah Allah sendiri atau pribadi Allah. Kalau kita lihat dalam Trinitas ini, di dalam slide ini, Trinitas, akulah Alfa dan Omega, pencipta langit dan semesta yang tiada batas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kalau kita lihat dari Bapa, masa Israel, Tuhan dikenal sebagai Bapa, sebab ia yang memelihara dan menjaga Israel seperti seorang bapa atas anaknya. Dalam Ulangan 8 ayat 5. Kalau putra, Tuhan menyatakan kasih setia dalam perjanjiannya yang menjadi manusia untuk mendamaikan dirinya dengan mereka yang dikasihinya dalam Injil. Sementara pribadi Roh Kudus itu adalah Roh menyatakan janji pernyataan pada yang percaya kepadanya sehingga pada kesudahannya yang mengajar dan mengingatkan dalam Injil Yohanes pasal 14. Lalu kalau kita lihat di sini tentang siapakah pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 16. Coba dibacakan salah seorang. Oke, yaitu adalah penolong yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 6 juga, kalau kita melihat ia, si atau he, menunjuk kepada pribadi. Bisa dikatakan Roh Kudus itu sebagai pengajar, Roh Kudus yang membimbing dalam Kisah Rasul 8. Ia juga berdoa bagi kita, ia dapat juga didukakan, ia dapat juga didustai, ia dapat juga ditentang ataupun diabaikan. Kalau kita lihat di sini dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, ya, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, kehadiran Roh Kudus dalam Perjanjian
lama itu ada di dalam diri manusia. Coba kamu perhatikan slide yang ada di layar anak-anakku sekalian. Kamu amati, ya. Kamu lihat apa yang kamu perhatikan, yang kamu lihat dari slide materi yang ada di layar anakku sekalian tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Baik, ia menguasai manusia di 2 Tawarik 24 ayat 20. Di sana ada Imam Zakaria, ya, menguasai. Lalu kita lihat lagi, ia juga hinggap kepada manusia dalam Bilangan 11 ayat 25. Ada 70 tua-tua di dalam kisah ini. Lalu ia juga memenuhi manusia tetapi tidak tetap dalam Keluaran 31 ayat 3 dan 1 Samuel 10 ayat 1. Bagaimana di sana Raja Saul diurapi, lalu Roh Tuhan undur dari Raja Saul. Karena apa? Karena dia tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, di mana Roh Kudus hadir di dalam diri manusia. Lalu kita lihat lagi, kita amati lagi, kita analisa dalam gambar yang ada di slide. Di sana Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu amati di sana, apa yang bisa kamu tuliskan tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Yohanes 7 ayat 9, Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39, yaitu bagaimana peranan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, tentang kelahiran Yesus dalam Lukas 1 ayat 35, yang kedua dalam pelayanan Yesus di bumi dalam Lukas 4 ayat 14, lalu dalam kehidupan gereja. Nanti kamu kasih contoh bagaimana kelahiran Yesus. Kamu bisa ceritakan bagaimana Yesus lahir. Yang kedua, bagaimana pelayanan Yesus di bumi sejak dia dibaptis sampai masa akhir hidupnya. Lalu bagaimana gereja bertumbuh, ya. Lalu kita lihat lagi di sini, materi berikutnya adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya mau tanya dulu ini, Efraim, bagaimana peran Roh Kudus dalam dirimu sebagai orang beriman? Ya. Kalau Grifano, seperti apa kamu memaknai peran Roh Kudus dalam keluargamu? Ya, Immanuel, bagaimana kamu bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana peranan Roh Kudus dalam gereja? Ya, coba kita lihat satu-satu. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu menguduskan, menyucikan dan mengampuni. Yang kedua, mengangkat menjadi anak, ya. Ketiga, memberi pengertian. 4, membebaskan, lalu memberi pertumbuhan. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya tadi menguduskan. Manusia cenderung hidup dalam dosa, tetapi Roh Kuduslah yang menginsapkan, ya, manusia akan kesalahan dan dosanya sehingga dia disucikan dan dikuduskan. Lalu kita lihat apa itu definisi pengudusan? Sesuatu proses di mana kita bertumbuh dalam kekudusan dan kasih karunia dalam hidup kita.
Itu pengudusan. Pengudusan dalam bahasa Yunani hagiosmos memiliki dua arti, ya. Dipisahkan untuk Allah. Baca dulu 1 Korintus 1 ayat 30. Jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sikap dan tingkah laku yang benar. Tidak boleh lagi menyerahkan diri pada kejahatan untuk memuaskan kedagingan, tetapi harus menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kita lihat ini pengangkatan. Arti pengangkatan, Roh Kudus berperan mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Kata pengangkatan adopsi dalam bahasa Yunani huios, yang artinya memberi posisi yang sah sebagai anak. Kata pengangkatan terdiri dari huios yang berarti anak, tesis dan berarti menempatkan. Allah yang menempatkan orang percaya sebagai putra yang memiliki hak penuh atas kepunyaan Bapa. Karena Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Lalu refleksi yang mungkin kita bisa tanya tentang diri kita, ya. Kalau Bapak tanya nanti ini adalah Hetris, ya. Apakah kamu sudah diangkat menjadi anak Allah, Hetris? Coba jawab dulu. Mana Hetris tadi? Coba buka kameranya semua. Yotam, ada Yotam? Coba buka dulu. Apakah kamu sudah diangkat menjadi anak Allah? Ricky? Sudah Pak. Grifano? Apakah kamu sudah diangkat menjadi anak Allah, Grifano? Ada Grifano? Apakah kamu bersedia menjadi anak-anak Allah? Ya, mari kita diam sejenak. Kalau bukan anak-anak Allah, berarti kita belum mendapat kerajaan Allah. Ya. Lalu kita berdoa di hati kita, memohon pertolongan Tuhan sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Lalu kita lihat pembebasan. Roh Kudus mengarahkan, memperbaharui watak karakter sikap manusia, melepaskan apa yang telah ada dalam diri kita tentang dunia ini, dan manusia bisa mengubah hidup, dan kita bisa mengubah hidup kita kepada Kristus, dan Roh Kudus akan menuntun agar kita menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu memberi pertumbuhan. Roh Kudus itu memberi pertumbuhan. Kita lihat bagaimana Roh Kudus memberi pertumbuhan itu dengan buah-buah roh dan karunia roh yang bisa kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 20. Oke, sekarang kita lihat tugas kita. Coba buka semua kameranya lagi. Lalu seperti apa yang sudah Bapak sampaikan, ada Bapak buat lagi kuisis, ya kuis. Linknya Bapak akan bagikan di chat. Lalu kamu jawab dengan baik. Lalu apa yang menjadi pertanyaan kamu jawab. Nanti akan Bapak lihat hasil dari tugas dari kuisis tersebut. Ya. Oke, baik. Lalu kesimpulannya adalah, coba buka semua kameranya. Kesimpulannya tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus merupakan roh Elohim yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Demikian anakku sekalian, dari materi kita pada siang hari ini,
Ada yang mau bertanya? Dan tetap hiduplah di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memimpin kita, Roh Kudus yang mengajar kita, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita dalam mengarungi, menjalani hari-hari ke depan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, tetap belajar di rumah dengan baik, kerjakan soal-soal yang ada, sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita boleh bersukacita dalam menjalani proses belajar dengan baik. Demikian anakku sekalian, saya akhiri. Shalom. Oke, untuk Ricky pimpin dalam doa. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Oke. Amin. Amin. Oke, shalom semua anakku sekalian ya. Shalom ya. Shalom.